Terima kasih untuk teman-teman dari Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Lampung Tengah, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Sekarang mari kita simak video sebuah kisah nyata. Cerita kiriman dari teman kita asal Majalaya. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Ian. Setelah bertahun-tahun bekerja di sebuah perusahaan, ia akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa ia di-PHK akibat pengurangan karyawan. Meskipun menerima pesangon yang cukup besar, Ian merasa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia mulai merenung dan mencari cara untuk menggunakan uang tersebut dengan bijak. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di sekitar kampung, Ian melihat sebuah empang yang sudah lama terbengkalai. Sebuah ide pun muncul dalam pikirannya. Mengapa tidak menggunakan empang ini untuk bisnis pemancingan dan ternak? Pikir Ian. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk menemui pemilik empang tersebut. Pemilik empang itu adalah Pak Rohman, seorang pria tua yang sudah tidak terlalu memperhatikan empang miliknya. Ketika Ian menyampaikan niatnya untuk menyewa empang tersebut, pria tua itu hanya tersenyum tipis. Tak usah menyewa, Ian. Pakai saja empang ini gratis, katanya, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan di balik tawaran murah hati itu. Ian merasa beruntung, tidak menyadari bahwa ia baru saja melangkah ke dalam misteri yang kelak akan mengubah hidupnya. Setelah mendapatkan empang itu, Ian segera memulai usahanya. Ia membeli beberapa ekor ayam dan bebek serta menabur bibit ikan di empang. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Empang yang semula sepi itu kini mulai ramai dengan suara bebek dan ayam yang berkeliaran. Namun, tidak lama kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pertama-tama, Ian mulai menemukan bebek-bebeknya mati satu persatu tanpa alasan yang jelas. Ayam-ayam pun kerap berisik di malam hari, seakan-akan ada sesuatu yang mengganggu mereka. Ian merasa cemas, namun ia berpikir mungkin hanya masalah biasa dalam beternak. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Suatu pagi, ketika Ian bangun dari tidurnya, ia menemukan tangan dan lengannya dipenuhi bentol-bentol merah yang gatal. Semakin hari, bentol itu semakin banyak dan semakin menyakitkan. Tidak tahan dengan rasa gatal yang terus-menerus, Ian memutuskan untuk pergi ke tukang pijat langganannya, berharap pijatan akan mengurangi rasa sakitnya. Saat tukang pijat mulai meraba tubuh Ian, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Ian, kamu ini kenapa? Ada yang aneh dalam tubuhmu. Sepertinya ini bukan penyakit biasa." Tukang pijat itu berkata dengan nada serius. Namun, Ian tidak segera percaya. Baginya, selama ia tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma di empang itu, tidak ada alasan untuk khawatir. Tapi perasaan aneh terus menghantui pikirannya. Hingga suatu hari, Ian bermain ke rumah seorang teman kerja lamanya. Ketika temannya melihat kondisi tangan Ian, ia langsung merasa ada yang tidak beres. "Ian, tanganmu kenapa? Kok bisa jadi begini?"
Ini seperti terkena sesuatu yang gaib. Temannya memperingatkan. Barulah saat itu Ian mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di empang itu. Ia pun memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Dengan bantuan seorang ustadz setempat, dilakukanlah ritual pengobatan untuk membersihkan diri Ian dari gangguan gaib. Setelah ritual tersebut, bentol-bentol di tangan Ian perlahan mulai sembuh. Rasa penasaran mendorong Ian untuk menyelidiki lebih lanjut tentang empang itu. Dari penuturan warga sekitar, Ian mengetahui bahwa empang itu memang sudah lama dikenal angker. Dulu, sang pemilik empang bernama Pak Ujang sebelum empang itu menjadi milik Pak Rohman, yang kini memberikan empangnya secara gratis kepada Ian. Ternyata, Pak Ujang sengaja menyimpan makhluk-makhluk gaib itu di empang, agar makhluk-makhluk gaib itu menjaga tempat tersebut dari gangguan orang-orang jahat. Ketika Pak Ujang tidak mampu memberi makan mereka, makhluk-makhluk itu mulai menyerang, menyebabkan Pak Ujang menderita penyakit kulit yang sama hingga akhir hayatnya. Beberapa waktu setelah sembuh, Ian kembali menemui Pak Rohman pemilik empang saat ini. Pak Rohman yang sudah menunggu di depan rumahnya menyambut Ian dengan senyuman yang tidak biasa. "Gimana empangnya, Ian?" tanya Pak Rohman dengan nada yang terdengar aneh di telinga Ian. Ian hanya bisa menghela napas panjang. "Gak ada hasil, Pak. Yang ada, ternak dan ikan pada mati semua." Mendengar jawaban Ian, Pak Rohman tertawa kecil. "Hahaha, karena itu, Ian, saya tidak mau kamu menyewa empang itu. Saya sudah menduga, pasti ada yang tidak beres. Empang itu memang sudah lama ada yang menghuni, dan saya tak bisa mengatasinya." Ian merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dengan senyum pahit, ia menyadari bahwa apa yang terlihat menguntungkan di awal bisa membawa masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang terlihat mudah dan menguntungkan. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak terlihat, dan terkadang, apa yang tampak gratis bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Berhati-hatilah dalam melangkah, karena tidak semua kesempatan adalah berkah.